Saya minta maaf karena terlambat. Satu, suara juga agak serak-serak. Kayaknya banyak ya yang kena. Jadi saya perkirakan 1,5 jam lebih gitu, ternyata lewat juga. Dan saya putuskan, wah kalau kayak gini kondisinya, nggak bisa nih naik mobil. Jadi mobil saya taruh di Lebak Bulus dan saya naik MRT, nyambung ke sini naik apa ya? Gojek. Oke. Scroll TikTok, bahayakah? Gitu ya. Nah, ini nyambung ke situ nggak? Oke ya. Berikut ini saya coba sampaikan ada 5 media sosial paling populer di Indonesia saat ini menurut theglobalstatistic.com. Yang pertama Instagram. Siapa pakai Instagram di sini? Pakai, saya juga pakai. Asik? Enggak. Itu penggunanya ada 173 juta. Paling banyak. Dan makin asik sih ya gitu ya. Bisa interaksi macam-macam gitu. Yang kedua Facebook lebih lama nih. Pemiliknya sama. Facebook memiliki 166 juta pengguna di Indonesia. Gara-gara Facebook kita bisa reunian. Teman-teman lama ketemu lagi begitu. Facebook merupakan platform media sosial kedua paling populer. Yang ketiga TikTok. TikTok memiliki 129 juta pengguna di Indonesia. Yang keempat Twitter. Twitter agak jarang saya. TikTok lebih jarang lagi. Gitu. Jadi begitu saya dapat materi, TikTok, pakai sih tapi dikit. Tapi saya coba telah. Istri saya lebih banyak malahan begitu ya. Twitter memiliki 119 juta penggunanya. Yang kelima adalah Pinterest. Pinterest memiliki 75 juta pengguna. Oke. Kalau saya perhatikan karakter dari video TikTok, durasinya tuh 3 sampai maksimum 10 menit. Kenapa dibuat 10 menit? Karena manusia, kita orang nih punya kemampuan untuk bertahan melihat tontonan begitu yang sama full konsentrasi maksimum 10 menit. Jadi 10 menit adalah yang paling efektif. Kalau iklan itu 30 detik. Dulu saya orang advertising gitu, jadi agak-agak ngerti sedikit gitu ya. Ada juga yang 1 menit gitu. Iklan Thailand lama cerita bentuknya, tapi mengharukan gitu ya. Tapi gitu. 10 menit gimana dipadet-padetin supaya compact tapi bisa delivered, bisa menyampaikan isinya begitu. Dan karena 10 menit kita nggak bosen nonton lagi. Kebayang kalau panjang banget orang udah bosen akhirnya udah tutup. Tapi justru karena 3 sampai 10 menit orang akhirnya nonton terus. Nah, yang kedua dibantu oleh algoritma. Algoritma ini membaca kebiasaan penonton. Apa yang disukai. Apa yang menjadi preferensinya. Sehingga kita ketika nonton muncul lagi tuh. Yang sesuai dengan selera kita. Akibatnya kita nonton lagi. Dan gak jarang jadi addicted. Dan orang Indonesia lebih suka nonton, melihat tayangan dibandingin baca. Jadi TikTok ini powerful banget. Tadi ditambah udah pendek, tambah ada algoritmanya. Di feed terus. Kita nontonin terus gitu ya. Mayoritas konten di TikTok itu beragam. Namun beberapa kategori paling populer adalah 1. Konten yang kreatif, tentang kreatif. Bisa video lip sync, tarian gerakan kreatif, musik atau cover lagu, komedi, parodi. Yang kedua, konten hiburan. Bisa video lucu, humor, meme, parodi, konten game, e-sport, atau vlog, kegiatan harian.
Atau konten edukasi juga ada. Berupa tutorial, tips, edukasi pengetahuan, sains teknologi, bahasa dan budaya. Dibuat pendek-pendek supaya nggak bosenin. Tapi berseri sehingga kita ngikutin terus. Konten lifestyle, nah ini cocok nih kan buat anak-anak muda. Wah asik. Fashion, kecantikan, makanan, resep, perjalanan wisata. Kayaknya perjalanan wisata istri saya demen banget nih. Olahraga, kesehatan. Dan ada juga yang jualan tuh produk-produk skincare gitu kan ya. Bahkan bukan hanya itu, kebutuhan rumah tangga pun juga diiklanin. Sekarang media TV punya saingan berat banget tuh dari sosial media. Jadi orang periklanan TV itu berat banget tuh cari iklan. Karena TV nggak punya algoritma. Tapi sosial media, Instagram, Facebook, TikTok punya algoritma yang membaca preferensi kesukaan dari audiensnya. Saya sama Idi beda, saya sama Kristo beda. Dan yang tayang di saya dan tayang di Kristo beda, karena sesuai dengan saya. Itu dahsyat banget. Teknologi gitu ya. Konten komunitas juga ada. Konten komunitas, sosial, aktivisme, kesadaran sosial, hobi, minat, atau konten lainnya. Konten anak-anak, keluarga, konten spiritual, keagamaan, banyak sekali. Keagamaan, banyak juga. Nah secara statistik, konten TikTok menurut sumber Statista 2022, 43 pengguna TikTok membuat konten kreatif. 31% membuat konten hiburan, 15% membuat konten edukasi, 11% lifestyle. Itu 2022. Saya nggak tahu 2024 udah ada pergeseran apa enggak. Tapi yang paling banyak adalah konten kreatif. Beberapa bahaya dari scroll TikTok yang berlebihan. Saya coba cari-cari juga referensi begitu ya. Muncul. 1, bahaya fisik. Kerusakan mata, terlalu lama menatap layar dapat menyebabkan kelelahan mata. Kenapa? Ya tadi, algoritma membuat kita nonton lagi. Dan kalau dulu kita nonton harus di layar besar, di kursi, komputer, internet. Sekarang enggak, anytime, anywhere. Even sebelum tidur juga bisa. Lihat begini. Lampu udah mati, masih lihat juga begini. Diredupin sih, tapi terang juga. Dan itu dampaknya jelek banget buat mata. Postur tubuhnya buruk. Kelamaan lihat HP atau itu begini kan. Strukturnya apalagi kalau masih muda, masih anak-anak, itu bisa pengaruh banget. Kurang aktivitas fisik. Anak-anak sekarang ya itu. Dibandingin generasi sebelumnya, ketika internet belum ada, ketika sesuatu masih susah dijangkau, orang harus lakukan fisik. Main juga fisik. Sekarang enggak. Duduk di kursi, bisa dari pagi sampai sore makan, sampai malam, sampai besoknya lagi. Belum lagi kalau tambah e-sport, ada duitnya tuh. Makin lengket, makin nempel itu. Kedua, bahaya mental. Bisa kecanduan. Nggak sedikit yang akhirnya kecanduan TikTok. Lalu dengan tayangan itu, kita lihat, kita mulai membandingkan diri kita. Kok asik banget ya dia, enak banget ya hidupnya begitu ya. Dia jalan-jalan terus, makan-makan enak. Kok kayaknya susah banget ya, saya harus 9 to 5 kerja. Kok dia gitu-gitu aja dapat duit gitu. Mulai membanding-bandingkan. Stres dan kecemasan. Terlalu lama menggunakan media sosial dapat meningkatkan stres. Tergantung sih apa yang dilihat. Kalau inputnya negatif terus, lama-lama kita bisa stres juga.
Berita-berita negatif soal pemilu, soal resesi, kejadiannya di mana? Kita lihat, kita yang bisa ikut stres. Pikiran kita melayang-layang, mikirin juga, gimana ya kalau nanti saya terjadi begitu ya? Nanti kok gini gimana ya? Kok gitu gimana ya? Berandai-andai. Kenapa? Input itu masuk ke dalam pikiran kita. Bahaya sosial, yang ketiga. Kurangnya interaksi secara langsung. Ya karena itu tadi. Waktunya dihabiskan untuk melihat gadget terlalu banyak. Pengaruh buruk konten juga bisa kehilangan waktu bersama keluarga. Susah gitu. Sini sebentar makan bareng, enggak, aku bentar lagi. Lagi lihat. Itu fakta. Jadi mungkin di daerah-daerah yang signalnya jelek, yang nggak ada wifi gratis, mungkin bisa jadi lebih sehat. Karena begitu nonton, kalau kontennya video, padat data kan tuh, boros cepat banget habisnya. Nah kalau hi-fi-nya gratis, kenceng lagi, waduh, makin aja surfing terus. Beberapa bahaya dari scroll TikTok yang berlebihan. Yang berikutnya, bahaya lainnya. Nah TikTok ini bisa mengumpulkan data pribadi, ya tadi, algoritma. Kebiasaan kita bisa direkam tuh. Penyebaran hoax. Kalau kita tidak mau membuka diri untuk mencari referensi lain, kalau kita misalkan kita udah, saya suka nih dia nih, atau tokoh-tokoh tertentu. Kalau kita fanatik terhadap pembicara tertentu, pemilik konten tertentu, udah suka banget, cinta itu buta ya. Kalau udah cinta, udah suka, rasio suka gak jalan tuh. Ketika tokoh idola kita menyampaikan informasi-informasi yang belum tentu benar, kita telan bulat-bulat. Apalagi kalau kontennya dicantumin label agama. Ngeri banget. Agama apapun. Gak Kristen, gak Islam. Di era sosial media saat ini, kita justru harus semakin berhati-hati memberi filter. Kalau enggak, bahaya banget. Lalu, ketergantungan pada teknologi. Untuk menghindari bahaya tersebut, penting untuk menggunakan TikTok dengan bijak. Berikut beberapa tips. Batasi waktunya. Kalau masih di komputer masih kelihatan, tapi kalau udah di HP susah banget. Tidur nak, itu yang kamu masih kecil. Ya mah, ya pa, matiin lampu klek, balik selimut, buka. Itu fakta. Lakukan aktivitas fisik dan olahraga. Nanti di belakang ada hubungan sama firman Tuhan nanti ya. Saya cuma sampaikan fakta-fakta dulu tentang TikTok dan behavior orang gitu dalam menggunakan sosial media. Berinteraksilah dengan orang lain secara langsung. Banyak kecenderungan anak sekarang begitu ya. Jadi interaksi dengan orang susah. Padahal emotional question itu penting banget sekarang. Communication skill. Kepandaian, keahlian itu bisa dilatih, tapi interaksi dengan orang, cara memahami orang, itu kita nggak bisa memahami orang lain, bekerja sama dengan orang lain tanpa interaksi langsung. Nggak bisa cuma dari HP aja, nggak bisa. Penting sekali untuk interaksi. Kenapa? Dengan interaksi dengan orang, saya bisa tahu moodnya dia, feel-nya dia, ekspresinya dia, emosinya dia, apa yang dipikirkan. Kadang-kadang SMS atau WA itu kan nggak bisa mencerminkan emosi.
nggak bisa mencerminkan perasaan. Ya mungkin diwakilkan dengan capital besar semua, marah gitu ya, atau ya harus diwakili dengan emoticon gitu. Tapi emosi itu nggak delivered, nggak tersampaikan. Jadi kita perlu itu berinteraksi langsung. Kalau nggak interaksi langsung, kadang-kadang kita ke orang lain tuh prejudis gitu. Melihat kok kayaknya gini, kamu belum ada di situ, belum interaksi. Ternyata ketika ngomong, oh maksudnya nggak begitu. Gitu. Jadi salah kalau kita nggak interaksi dengan orang langsung. Pilihlah konten yang positif dan bermanfaat. Jangan lupa untuk beristirahat dan tidur yang cukup. Nah, hubungannya dengan firman Tuhan. Kita harus paham bahwa apa tujuan utama, tujuan yang mula-mula manusia diciptakan. Kalau dari Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Ada yang tahu nggak gambar Allah itu seperti apa? Kenapa nggak tahu? Karena Allah tidak kelihatan. Satu-satunya bisa mewakili kehadiran Allah yang tercermin ada Allah itu seperti cahaya yang nggak ada batasnya. Kadang-kadang memang di Perjanjian Lama Allah yaitu firman-Nya menyatakan diri sebagai manusia. Tetapi Bapa sendiri dikatakan tidak ada seorang pun yang melihat Allah, melihat Bapa tuh nggak ada. Karena Allah atau Bapa itu tidak kelihatan, dia dinyatakan melalui firman-Nya. Kebayang ya, kalau saya ini gambaran ini, saya ulang lagi nih. Kalau saya di sini, saya diem aja, ada bisa ngerti saya nggak? Ada bisa ngerti saya nggak? Nggak kan? Saya harus ngomong kan? Saya yang kelihatan aja, kalau nggak ngomong, kamu nggak bisa ngerti saya kan? Nggak tahu pikiran saya, nggak tahu isi hati saya. Saya harus ngomong, saya harus berfirman. Apalagi kalau saya nggak kelihatan. Terus nggak ada firman, nggak ada kosong. Ya nggak ngerti apa-apa kan? Makanya Bapa dinyatakan dalam firman-Nya. Oke. Menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bukan soal tampilan fisiknya, enggak. Tapi manusia segambar dan rupa Allah adalah manusia yang cara fikirnya, cara bertindaknya, cara berkata-katanya merepresentasikan Allah. Jadi apa yang diciptakan, apa yang dilakukan oleh manusia pertama itu adalah apa yang Allah ingin lakukan, tetapi manusia itu menjadi partnernya, partner kerjanya Allah. Seperti bayangan. Kalau ini ada tangan saya, di sebelah sana kok ada lampu, ada bayangan. Kalau tangan saya itu ke kiri, bayangan saya ke kiri. Kalau tangan saya ke kanan, bayangan saya ke kanan. Nggak ada kan? Tangan saya ke kiri, bayangan yang ke kanan nggak ada kan? Demikian juga dengan manusia dengan gambar dan rupa Allah. Apa yang mereka lakukan adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Baik Allah berkata-kata secara langsung ataupun Roh Kudus mengilhamkan isi hati Bapa, pikiran Bapa itu kepada manusia, Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Allah, maka mereka berkuasa di bumi. Kenapa? Mereka representasikan Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan mereka melakukan kehendak dirinya sendiri.
Kalau ingin Allah menciptakan sesuatu, pasti jadi nggak? Karena Allah berkehendak demikian. Bukan manusia berkehendak. Manusia tinggal melakukan saja. Pasti terjadi. Kenapa? Karena itu kehendaknya Allah begitu. Jadi manusia diciptakan untuk menjadi kawan sekerjanya Allah. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Kenapa? Kuasanya bukan dari punya kuasa manusia itu sendiri, tapi Allah memberikan kuasa kepada manusia itu untuk menaklukkan bumi. Yang menamai binatang-binatang itu manusia kan ya? Kok manusia, hewan itu iya, nurut kenapa? Karena otoritas itu diberikan Allah. Dan manusia itu menjalankan perintah Allah. Makanya dia berkuasa. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan buahnya berbiji, itulah menjadi makananmu. Allah tahu manusia punya kebutuhan untuk hidupnya. Allah menyediakan segala sesuatunya, termasuk makanannya. Manusia diciptakan pada hari keberapa? Ada yang ingat? 6 ya? 6 ya? Sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan segala sesuatu. Mempersiapkan untuk kebutuhan manusia. Sebelum Allah menugaskan manusia mengelola bumi, Allah menyiapkan segala sesuatu. Allah memberi kepada manusia. Allah kasih kepada manusia. Tuhan tidak pernah menugaskan manusia untuk melakukan sesuatu sebelum dia dibekali. Karena punya kebutuhan pasti. Untuk menjadi kawan sekerjanya Allah, mengelola bumi, Tuhan akan perlengkapi manusia. Enggak dilepas gitu aja, bro lahir, udah jalan-jalan sendiri aja. Nanti kamu jadi dokter ya? Enggak. Pasti diperlengkapi. Oke. Untuk menjadi partner sekerja Allah, ia telah membekali dan menyiapkan segala sesuatunya berupa, 1, waktu. Kalau waktu kita habis, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan? Kalau kita nggak punya waktu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu itu nggak bisa diulang. Dan waktu itu adalah waktu selama kita hidup di dunia ini. Pertama, waktu. Semua orang ada batas waktunya. Tidak ada yang tidak terbatas. Ingat, waktu. 2, kekuatan, tenaga. Supaya kita punya tenaga, apa yang kita lakukan setiap hari? Apa? Hah? Betul. Tadi kan udah sebelumnya disebutin. Semua pohon yang buah-buahan berbiji menjadi makananmu. Kenapa? Butuh tenaga. Tuhan tahu kita punya kebutuhan. Kalau Tuhan punya rencana yang baik untuk kita, untuk menjadi partnernya, Tuhan pasti akan sediakan itu juga. Makan gratis gitu dari langit? Enggak, kerja. Tapi kalau misalkan tumbuhan itu Tuhan tidak memberikan kehidupan, setiap ini tanam mati, manusia bisa makan enggak? Buah-buahan? Enggak kan? Jadi tumbuhan itu bisa tumbuh itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nggak ada yang berjalan begitu aja, nggak ada. 3, skill berupa pikiran, kecerdasan, ide, kreativitas, keterampilan. Tuhan siapkan. Makanya setiap orang punya talentanya masing-masing. Ada pintar main musik, ada yang jago multimedia, ada yang pintar nyanyi, ada yang Tuhan panggil bisa berkomunikasi dengan baik. Semuanya ada bagiannya masing-masing. Kristo,
kamu mulai belajar main musik kapan? SMP. Langsung bisa main kayak gitu? Enggak. Harus apa tuh? Belajar dan latihan. Enggak ada yang instan semuanya. Kesukaan Kristo untuk mulai bermain musik saat SMP, kebetulan enggak? Enggak ada yang kebetulan. Dia mempersiapkan Kristo, one day kamu akan melayani di Gary. Ada keinginan yang Tuhan taruh di dalam hati Kristo untuk waktu SMP nggak kepikiran pelayanan di gereja pasti kan, main-main aja. Apa yang Tuhan kasih saat ini bisa jadi untuk keperluan, I don't know, kecil atau besar di kemudian hari. Tapi itu ada bagian dari Tuhan yang Tuhan persiapkan dalam diri kita, yang harus kita kelola, kita latih. Maka Tuhan bilang kan, kalau talentanya 3, paling gak hasilin 3 kan? 5, kalau bisa berkali-kali lipat. Prosesnya kalau orang yang menanam itu tuh, waktu dia menanam gak ngolah tanahnya, dicangkul, dipupukin, benar gak? Ada tenaganya keluar, capeknya ada usahanya juga. Itu harus dikembangkan. Untuk kerja perlu tenaga. Tuhan juga kasih kesempatan untuk kita bisa makan. Jadi segala sesuatu itu Tuhan sediakan sebetulnya. Yang kita anggap ya gitu aja. Enggak ada yang kebetulan. Yang keempat, kesempatan. Ada orang yang hebat tapi nggak punya kesempatan. Kalau dari sekian banyak gitu ya, orang yang mendaftar sekolah, misalkan sekolah teologi ya, nggak semuanya diterima tuh. Setelah lulus, apakah bisa langsung di suatu tempat? Nggak selalu begitu tuh. Tuhan kasih kesempatan. Apakah langsung bisa mengajar? Enggak tuh. Saya harus terlibat SD dulu, SMP dulu, SMA dulu, sekolah dulu, teologi ya. Semua ada path-nya, semua ada jalurnya. Nggak ada yang kebetulan. Dan nggak semua dapat kesempatan itu. Artinya, kalau kita bisa berdiri seperti apa kita sekarang, dimanapun posisi kita, itu adalah panggilan dari Tuhan. Yang harus kita responi dengan sungguh-sungguh. Tidak menganggap sebagai beban, tetapi kesempatan dan kehormatan. Kalau kita bisa memberikan kepada Tuhan persembahan kita, emang Tuhan butuh persembahan kita. Tuhan yang maha kaya punya segala sesuatu dan bisa melakukan segala sesuatu, emang butuh kita? No. Tapi dia mau kita menjadi partner kerjanya. Supaya kita bergerak, bertindak seperti yang dia mau. Untuk ambil bagian dalam kemuliaannya. Kemuliaannya itu apa sih? Ketika hatinya bersuka cita, ketika hatinya senang, itu adalah kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan besar belum tentu menyenangkan hati Tuhan loh. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, Tuhan nggak butuh harta kita. Karena kalau ada bintang di langit dijual, siapa yang bisa beli? Tuhan nggak butuh tenaga kita. Karena dia hidup tak terbatas, maha kuasa, kita paling cuma berapa tahun. We are nothing.
Oleh karena itu lakukan segala sesuatu untuk Tuhan oleh karena kasih. Lakukan untuk Tuhan oleh karena kasih. Maksudnya apa sih oleh karena kasih? Karena Dia sudah memberi kita terlebih dahulu. Mengasihi kepada kita, memberi kepada kita, maka kita baru bisa lakukan. Kalau di sini ada yang pernah sakit hati, kecewa, marah sama orang, Tuhan bilang ampuni mereka. Berapa kali? 70 kali 7, artinya gak ada batas. Kenapa kamu harus mengampuni? Karena Tuhan juga mengampuni kita. Kita terima pengampunan dari Tuhan. Kita mengampuni orang, gak usah nunggu orang itu minta ampun ke kita, minta maaf ke kita, mengakui segala kesalahannya. Gak usah, ampuni saja. Kenapa? Dasarnya cuma satu. Loh, kalau aku minta ampun sama Tuhan, aku juga tiap hari salah. Masa aku gak ampuni orang lain juga? Urusan sakit hati kita yang belum beres, belum sembuh, itu urusannya nanti. Biar Tuhan yang sembuhkan. Tapi bagian kita memberi pengampunan. Oh, tapi orang itu gak merasa bersalah, enak aja. Itu bukan urusan kamu. Bagian kamu adalah mengampuni oleh karena kasih. Maksudnya karena Tuhan juga sudah mengampuni kamu, maka kamu harus ampuni juga. Kalau kamu melayani Tuhan, bukan supaya kamu diberkati, kamu sudah diberkati. Lewat talenta kamu, lewat waktu kamu, kesehatan kamu, kesempatan kamu, latihan kamu. Itu berkat Tuhan, gak semua orang dapat. Karena Tuhan sudah kasih semua itu ke kamu, kamu berikan itu kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan, kehormatan melayani Tuhan. Tuhan persiapkan saya. Terima kasih kalau Tuhan taruh di dalam hati saya untuk boleh melayani Tuhan. Aku gak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatu kebutuhanku terlebih dahulu. Aku mau lakukan ini karena aku mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi aku. Aku yang harusnya meluncur ke dalam kebinasaan, aku diselamatkan. Aku ditebus. Aku gak bisa balas Tuhan. Tapi aku mau belajar untuk melakukan apa yang menyenangkan hatimu. Aku gak bisa balas Tuhan. Gak mampu aku Tuhan. Nothing, I'm nothing. Jadi kalau kita sudah melayani, jangan berpikir hitung-hitungan, capek. Waduh, gini, no. Itu kehormatan yang Tuhan kasih sama kita. Kehormatan yang Tuhan kasih sama kita. Gak semua orang dikasih. Kesempatannya gak semua orang dikasih. Kalau kita bisa ambil bagian, thank you Lord. I'm honored. Kalau kau pandang, kau pilih untuk bisa melakukan dan menjadi partnermu. Aku terbatas, aku gak mampu. Tapi Tuhan pilih aku. Siapa aku Tuhan? Tolong aku. Nah, manusia selalu dalam kondisi bahaya. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ada satu pihak sebelum kita ada di dunia ini yang sudah terhukum karena pemberontakannya, yaitu iblis. Dan iblis itu selalu berusaha menarik orang mendekat dan menjauh dari Allah. Ketika manusia diciptakan, dia saat itu juga sudah merencanakan bahwa manusia itu harus terpisah dari Allah. Dia selalu tunggu saatnya, makanya dia berkeliling. Tunggu saatnya supaya manusia ini bisa jatuh, bisa nggak taat sama Allah, lebih dengerin perkataan iblis, lebih dengerin isi hatinya sendiri, tidak segambar dan serupa dengan Allah, tidak mengenakan pikirannya Allah dan kehendaknya Allah, ngikutin maunya sendiri. Usahanya ini sudah dilakukan sejak manusia belum jatuh dalam dosa. Sebelum Adam jatuh dalam dosa loh, dia udah usaha. Dan saya percaya sih,
Bujuknya itu nggak cuman waktu itu aja. Sebelumnya udah dicoba tuh pasti. Tapi direkam pas waktu kejatuhannya manusia. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kok bisa 3 ya? Mencuri artinya apa yang Tuhan sudah kasih ke kita, apa yang ada dalam diri kita ingin diambil. Pertama, keselamatan. Dia nggak pengen kita selamat sama-sama tinggal dengan Bapa. Dia pengen kita tinggal nanti sama-sama dalam hukuman di dalam neraka. Dia pengen curi. Lalu 4 tadi, Tuhan kasih membekali kita 4 kan tadi ya. Waktu, pikiran, skill, segala macam. Dia pengen curi itu dari kita juga. Caranya macam-macam. Kenapa dia pengen curi? Supaya kita gagal menjadi kawan sekerja Allah. Kita tidak menggunakan kesempatan dengan baik, kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik. Talenta Tuhan beri kita tidak kembangkan. Waktu kita hanya sibuk untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita jadi manusia nggak produktif. Membunuh. Kalau kita tidak mempersiapkan bakat-bakat atau berkat-berkatnya sudah Tuhan berikan 4 itu tadi, maka karir kita nggak naik tuh. Posisi kita nggak berkembang. Lama-lama jadi orang nggak berguna. Lama-lama ia meninggal nggak dikenang orang juga gitu loh. Gone. Nggak berarti, nggak jadi berkat, akhirnya mati sia-sia. Yang ketiga adalah membinasakan, binasa, membunuh, binasa. Ya udah mati kok dibinasakan, enggak? Ada kematian yang kedua. Ketika kita tidak hidup seturut dengan kehendak Allah, kita terpisah dari Allah, mengikuti kehendak diri kita sendiri, mengikuti pimpinan iblis menjadi bapa kita. Maka kita akan dibawanya, akan digiringnya untuk masuk dalam kebinasaan yang kekal nanti. Coba lihat kalimat waktu di Taman Eden. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Pada waktu itu, Adam dan Hawa seperti Allah bukan? Enggak. Ayo, tadi. Ingat enggak? Segambar dan serupa Allah. Udah seperti Allah sebetulnya. Jangan bandingin, Allah tuh pencipta, manusia tuh ciptaan, beda kan? Tapi dia seperti Allah, representasi Allah di dunia itu, di manusia itu. Tuhan kan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Segambar dan serupa kita, ya seperti kita kan, seperti Allah kan. Cara berpikirnya, bertindaknya, berkata-katanya, mengikuti pimpinan roh, sih seperti Allah. Iblis itu bolak-balik kalimatnya, logikanya dibalik-balik, bolak-balik. Tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Bukan soal apa yang baik dan jahat. Apa yang dipikirin, apa yang disampaikan Allah adalah namanya kebenaran. Pikiran Allah adalah kebenaran. Tapi iblis berusaha untuk membuat manusia itu curiga kepada Allah. Perempuan itu melihat, nah mata ini itu memang salah satu sumber racun masuk ke dalam pikiran kita. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Padahal begitu banyak buah yang bisa mereka makan. Manusia bisa nggak puas ya. Semua pohon boleh kau makan kan gitu kan ya. Tapi masih aja tuh nyari-nyari. Manusia loh tuh. Kita tuh nggak pernah ada puasnya. Kalau kita mau mengikuti keinginan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau menaklukkan diri kita sendiri.
baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sedap pikirannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Emangnya selama ini mereka nggak punya pengertian? Allah sudah memberikan kebenaran, memimpin dengan hikmat, dengan kuasa, punya pengertian semua. Tetapi maksudnya adalah mereka ingin punya pengertian sendiri, tidak tunduk pada pengertiannya Allah. Berjalan menurut apa yang dipikirnya benar, bukan kebenaran Allah. Itu kan akhirnya manusia berdosa. Sampai sekarang begitu. Sulit menaklukkan pikiran dan kehendak kita untuk tunduk dalam otoritas Allah. Sulit untuk menundukkan untuk taat dipimpin oleh Roh Kudus. Pemberontakannya adalah bukan karena soal makan buahnya, tapi tidak mau sinkron lagi serupa dengan segambar dengan Allah. Sepikiran dan sekehendak dengan Allah. Padahal kalau sepikiran dan sekehendak dengan Allah, mereka menguasai bumi ini. Pasti jadi. Kenapa? Ya orang kehendaknya Allah, siapa yang bisa gagal? Tapi karena mengikuti keinginan manusia sendiri yang sebetulnya nggak punya kekuatan apa-apa tanpa Tuhan, justru mereka mengalami kegagalan, kerusakan, dan kesulitan. Serangan iblis yang paling mematikan adalah memasang jerat dan memberi umpan. Kalau iblis datang seperti singa yang mengaum-ngaum, wah serem gitu, kita tahu oh ini bahaya datang, protection. Tapi kalau jerat udah, gambar apa nih? Ada yang pernah lihat? Ini namanya hama babi. Di Eropa, di Amerika tuh banyak tuh gitu. Jadi mereka babi-babi ini dan keluarganya, anak-anak babinya ini merusak pertanian. Mereka bingung gimana caranya. Petani ini akhirnya mereka memasang sangkar begitu. Lalu di tengahnya ditaruh biji-bijian yang disukai babi. Sehingga babi terus datang satu bawa keluarganya terus satu. Makan, wah asik nih, oh, iya sini enak, nggak apa-apa, nggak masalah nih makan aja terus, kan dia suka makanan itu, makan terus sampai pada suatu saat tiba-tiba remote-nya dipencet, sangkarnya turun dan babi itu terperangkap. Endingnya ya jadi babi guling. Serangan iblis yang paling mematikan adalah memasang jerat dan memberi umpan hal-hal yang memuaskan keinginan daging. Kalau jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, itu gampang. Menyerang, kelihatan, wah kuasa jahat, perang. Tapi kalau hal-hal yang menyenangkan kita, sulit sekali. Padahal Tuhan Yesus sendiri adalah mengosongkan dirinya ya. Dia tidak kehilangan kealahannya, tapi dia membuang semua keinginan dirinya sendiri, hanya melakukan kehendak Bapanya. Sekali aja cuma terakhir, kalau boleh Tuhan, cawan ini berlalu daripadaku. Ketika dia melakukan banyak mukjizat, dia bilang, waktuku belum tiba. Padahal kalau dilakukan saat itu, dia bisa lebih populer, dia bisa satisfy orang lain, menyenangkan orang lain, dia bisa dipuji. No, waktuku belum tiba. Tuhan Yesus itu contoh gimana manusia segambar dan serupa Allah, karena dia udah manusia, baru dia Allah, yang mau menanggalkan dirinya, keinginan dirinya sendiri untuk taat sepenuhnya menuruti perintah Bapanya. Berhati-hatilah pada umpan, berhati-hatilah pada jerat. Jerat itu awalnya enak. Kita masuk makin lama makin dalam sampai nggak sadar kalau kita sedang dalam bahaya.
berhati-hatilah. Celakanya, keinginan kita itu seringkali menutupi rasio kita. Kita perlu setiap saat dalam melakukan keputusan apapun, tindakan apapun, berdoalah pada Roh Kudus. Apa yang kita pandang baik, belum tentu baik. Kita pandang baik karena itu menguntungkan buat kita, menyenangkan buat kita. Tapi belum tentu baik. Sekalipun kelihatan hal rohani pun, belum tentu apa yang menjadi kehendak Allah. Doakan dulu. Dunia sosial media, ingat ya, khotbah banyak. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Tanpa kita bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus, serem. Jerat umpan. Masuknya karena memang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan cenderung kita nikmati. Semakin kita punya banyak, PR untuk menaklukkan diri, menundukkan diri itu makin sulit. Orang yang gak punya duit mungkin baik-baik aja pada awalnya. Ketika dia jadi orang kaya, aduh, ngatur sana ngatur sini, gampang tersinggungan. Loh kenapa? Gue udah kasih duit banyak. Orang pinter, cerdas, meremehkan orang yang biasa-biasa aja. Sulit orang yang punya banyak itu, menundukkan diri itu sulit. Tapi itu harus dilatih. Hari demi hari, penyangkalan diri, sangkal diri pikul salib. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan semua yang telah diberikan Allah dengan sebaik mungkin? Yang tadi 4 tadi. Waktu kita, tenaga kita, kesehatan kita, pikiran kita, skill kita, dan kesempatan yang Tuhan kasih. Sudahkah kita menggunakannya dengan baik? Sehingga rancangannya bagi kita dapat digenapi. Saya salah ketik. Lalu balik ke pertanyaannya. Scroll TikTok, bahayakah? Dari scroll TikTok itu, algoritma itu, kira-kira apa sih yang diambil dari kita? Apakah kita bisa menguasainya, menaklukkan diri, membatasinya? Kena tuh sebelumnya dari 4-4-nya. Waktu kita, kalau kita nggak bisa membatasi dia, wasting time. Bukan nggak boleh loh, boleh. Ada beberapa ada yang bagus, boleh loh. Tapi batasi. Karena kita punya hal-hal lain yang harus kita lakukan. Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Kan di surga nanti kita juga nggak nonton TikTok terus kan, gitu loh maksudnya. Pikiran kita, sudahkah kita filter nih informasi yang masuk? Jangan-jangan kebanyakan lihat iklan kita akhirnya jadi belanja yang nggak perlu. Katanya 75% income Gen Z buat makan ya, beli makanan, katanya begitu. Efeknya apa? Contoh, saya nggak mau bilang bahwa ini jahat, nggak boleh, enggak. Pikirin aja sendiri, renungin aja, ya. Tanya aja, Tuhan ini boleh gimana ya? Gumuli sendiri. Libatkan selalu Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa punya peringatan-peringatan, kita bisa paham. Saya masih punya banyak kelemahan juga gitu. Saya gumuli. Kadang-kadang ada frustrasinya juga. Kok masih begini ya? Kalau saya nonton, kok masih begini ya? Terus. Mungkin sampai Tuhan menjemput. Habis. Ada yang mau ditanyain nggak? Bahaya nggak jadinya TikTok? Scroll.
Tergantung.